Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ke-28 yang akan membahas halatut thalaqi wa ma yaskabuha min faqrin. Kasus perceraian dan dampak yang ditimbulkan berupa kemiskinan. Jim, halatut thalaqi wa ma yaskabuha min faqrin. Kasus perceraian dan dampak yang ditimbulkan berupa kemiskinan. Wa minal awamili al-asasiyati allati tuaddi ghaliban ilan khirafil walad halatut talaq wa ma yashabuha min tasyarrutin wa dhiya'in wa ma ya'qubuha min tasyattutin wa firaqin. Di antara faktor utama yang kerap kali dapat menyebabkan penyimpangan perilaku anak adalah perceraian kedua orang tuanya. Dan sebagai akibatnya, terpisahnya anak dari ayah atau ibunya, lalu terlunta-lunta, terlantar, dan menjadi gelandangan. Wa minal umuril ma'lumati allati la yakhtalifu fiha isnani annal walada indama yaftahu ala dunya ainaihi wala yajidul umma allati tahnu alaihi walal aba alladhi yaqumu ala amrihi wa yar'ahu fa innahu la syakka sayandafi'u nahwal jarimah wa yutarabba alal fasadi wal inkhirafi. Sudah kita maklumi bersama bahwa seorang anak yang ketika membuka matanya, maksudnya bangun dari tidur, tidak menemukan seorang ibu yang membelainya, yang memberikan kasih sayangnya, atau seorang ayah yang memeliharanya, memperhatikannya, memenuhi kebutuhan dan melindunginya, maka besar kemungkinan anak itu kelak akan terjerumus pada perbuatan jahat. Ia akan terdidik dalam kerusakan dan penyimpangan. Wa mimma yazidul amru su'an zawajul mutallaqah min zawjin akhar. Wa innal aulad saya'uluna alal ghalib ila tasyarrudi wad diyai. Kondisinya akan bertambah lebih parah, lebih buruk bila sang ibu kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Umumnya anak hidup menggelandang, terlantar di jalanan. Wa mimma yu'akidul muskilah kadzalik faqrul ummi ba'dat talaq. Fa inna fi hadhil khalati satatorru ilal amal kharijal manzil. Wa ma'na hadha an tadarukal bait au bil ahra an tatrukal auladas sigar lisyari' ta'batu bihim fitanal ayyam wa hadisatil layal min ghairi riayatin wala inayatin. Wa madza narju min auladin la yajiduna atfal abi wala ihtimamahu wa mas'uliyatahu wala hananal ummi wala inayataha wa mas'uliyataha. Muskilah atau problemnya akan semakin rumit dan ruwet lantaran kemiskinan ibu setelah ditalak suaminya. Dalam kondisi seperti ini, secara terpaksa ibu akan bekerja di luar rumah karena tuntutan hidup. Bekerja di luar rumah bagi ibu itu artinya ibu harus meninggalkan anak-anak. Dan ini akan membuat anak-anaknya yang masih kecil hidup di jalanan. Ngeluyur tidak karuan. Dan di sana dia merasakan kerasnya dan kasarnya orang-orang di jalanan siang dan malam tanpa perlindungan dari orang tuanya. Ini tentu dapat menjadikan anak menjadi liar dan sulit untuk dikendalikan. Wa madza narju minhum khina yanduruna ila ma haulahum
fala yajiduna at-ta'am al-kafiya alladhi yasuddu ju'atahum walal kisa al-waqi alladhi yasturu awratahum walal maskana as-salih alladhi yuhaqqiqu lahum rahatahum wa yahfadhu sihhatahum. Apa yang dapat diharapkan dari mereka jika di saat mereka membuka mata, bangun dari tidur dan memandang ke sekelilingnya, mereka tidak menemukan makanan yang cukup untuk mengganjal perutnya, tidak menemukan pakaian yang layak untuk menutupi auratnya, tidak menemukan rumah yang pantas untuk beristirahat dan menjaga kesehatannya. Wal haqiqah annana la yarju minhum illa tasyarruda wad diya' wala natawaqqa'u illal jarimata walin khiraf illa marrahima rabbuk wa qalilum mahum. Sebenarnya tak ada lagi yang dapat diharapkan dari mereka, anak-anak yang seperti itu, selain keliaran dan dalam kenakalan. Tak ada lagi yang dapat dilakukan oleh mereka selain berbuat kriminal dan menyimpang, kecuali orang-orang, maksudnya anak-anak yang dikasihi oleh Allah, yang jumlahnya tentu tidak banyak. Wal Islamu bimabadi'ir rasyidah amara kullan minaz zawjain ayyaquma bil huquqi nahwa ba'dihimal ba'da hatta la ya'ula bihimal amra ila nata'ija la tuhmatu uqabaha. Islam dengan rambu-rambunya yang lurus telah memerintahkan kedua orang tua untuk saling menunaikan hak masing-masing. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak terpuji. Famin hadhil huquq ta'atu zawji li zawjiha bil ma'ruf. Waqad rawa al-Bazzar wa Tabrani anna niswatan istama'na marratan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa arsalna ihdahunna ila Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam litaqula lahu ya Rasulullah ana wafidatun nisa'i ilaika hadal jihadu katabahu Allahu ala rijal wa yusibu usibu wa in qutilu kanu ahya'an inda rabbihim yurzaqun wa nahnu ma'syiral nisa taqumu alaihim fama lana min dalikal ajr. Wa ajabaha alaihi salatu wassalam biqaulihi ablighi man laqaiti minan nisa anna ta'atan lizawji wa tiraqan bihaqqihi ya'dilu dhalika ay ya'dilul ajral mujahidin fi sabilillah wa qalilum minkunna may yaf'aluhu. Di antara hak ini adalah satu, ketaatan seorang istri kepada suami, tentu sesuai koridor yang benar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani bahwa suatu hari di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para wanita berkumpul dan mengirim salah seorang utusan kepada beliau. Dia berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya diutus oleh para wanita kepadamu. Allah telah mewajibkan jihad bagi laki-laki. Jika mereka menunaikannya, mereka mendapat pahala. Jika mereka gugur, mereka akan tetap hidup dan diberi rezeki di sisi Allah. Sedangkan kami, para wanita yang mengurus mereka, apakah juga mendapat pahala?" Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sampaikan kepada para wanita yang kau temui bahwa taat kepada suami dan memenuhi haknya adalah sama dengan itu. Maksudnya sama dengan pahala jihad di jalan Allah. Namun sangat sedikit di antara kalian yang melakukannya." Hak yang kedua, "Wamin hadil huquq antahfadz zaujatu lizauji malahu wa nafsaha." Liqauli alaihi salatu wassalam fima rawahu Ibnu Majah, "Ala ukhbirukum bi khairin ma yaqnuzur rajul
al-mar'atu shalihah idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafidhathu bimali wa nafsiha. Hal yang kedua, istri yang menjaga harta suaminya dan memelihara dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan aku beritahu kepada kalian semua sebaik-baik harta simpanan seorang laki-laki. Ia adalah wanita sholihah. Apabila ia, maksudnya laki-laki memandangnya, maka ia, wanita, maksudnya istrinya itu akan menyenangkannya. Jika suami memerintahkannya, ia, istrinya itu mentaatinya. Dan apabila suaminya sedang pergi, si istri itu akan menjaga harta suaminya dan dirinya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, wa min hadil hukuk adamu imtina'iha an firasi zawjiha idza talabaha ilaih. Liqauli alaihi salatu wassalam fil hadis alladhi rawahul Bukhari wa Muslim, idza ta'a rajulun imra'atahu ila firashihi wa abat an tahbi'a ilaih fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tasbaha. Hak yang ketiga, tidak menolak ajakan suami untuk tidur bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, namun ia menolaknya, lalu malamnya itu sang suami marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa min hadil hukuk qiyamu zawji biwajibin nafaqati ala zawjah wal aulad. Biqauli ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Suami berkewajiban mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka, artinya mereka itu istri dan anaknya, dengan cara yang ma'ruf. Wa qala alaihi salatu wassalam bima rawahu Muslim, ittaqullaha fin nisa wa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya kalian mengambilnya, maksudnya menjadikan dia istri dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah, maka berilah nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang benar. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, wa min hadil hukuk istisyaratu zawji zawjatahu bi umuril bait. Liqauli alaihi salatu wassalam bima rawahu Ahmad wa Abu Dawud, amirun nisa fi banatihinna. Ay ista'zanunahunna fil banati qabla ayyuhtabana. Hak yang kelima, bermusyawarah dengan istri dalam urusan-urusan rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, musyawarahkanlah urusan anak-anak perempuan dengan istrimu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Maksudnya, mintalah izin kepada istri sebelum mereka anak-anak perempuanmu itu dilamar. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Atsib.